Tapi Aka ya akhirnya diambil. Minotaur akhirnya muncul kembali juga. Ini adalah hero yang lumayan cukup oke. Novaria bakal sedikit free gak sih? Ini gak ada hero yang bisa terlalu ke belakang banget loh. Kecuali mungkin Arlott, dia pakai Vengeance-nya atau dia pakai flickernya ke arah belakang. Tapi tetap PR gak sih gitu? Susah sih, harus cari CPO memang. selalu di hati. Hit Karame. Iya. Kita kangen sih, cuman gak masuk roster ya, gak kelihatan di roster Iya. GPX ya. All the best for Pio lah. Kita doain yang terbaik buat Semangat Pio. Cipio. Siapa tahu nanti bisa balik lagi kayak Ele juga balik lagi. Ya, apalagi ini metanya meta assassin banget ya. Iya, udah meta assassin kan maksudnya kesayangan Cipio banget ya. Selfie mulu nih Pak Bos Trini kita ya. Trini. Heeh. Nah iya, jadi bakal pertanyaan siapakah yang bisa mengincar ke sisi Novaria nantinya, apakah Martis atau Arlott dengan beberapa resource yang dimiliki. Tapi yang jelas kali ini kita akan melihat eksekusi dari kedua belah tim, game yang akan cukup penting untuk RRQ Mika. Jangan sampai mereka kecolongan di area mid-lane lagi dan kita akan langsung masuk ke dalam Land of Dawn. Yes, but I have information for you guys. So All In Trade is this season's international partner, supporting the game community and uniting those who strive for more. Explore the world of finance, sharpen your skills, and conquer the markets. Become legendary. Disclaimer, All In Trade is a foreign broker licensed by VFSC. Making investments carry inherent financial risk. Please read the terms and conditions to fully understand the risk involved. So if you look at the game right now, the Akai is trying to do the jungle and Franco is trying to cover Akai. Wow, jangan dong. Saya yang pusing kalau kayak gitu. Bahasa Indonesia aja kali ya. Lupa switch off, maaf. Nanti penonton ada yang ngamuk, remote mana remote, hidupin subtitle. Iya. Oke, ini dia satu pergerakan dari kedua belah tim, terutama dari seorang Livy yang harus diperhatikan banget karena dari Astral Recall-nya ini nggak punya banyak waktu untuk bisa dihindarkan. Dia cepet banget untuk bisa langsung memberikan damage, termasuk juga dari seorang Tal kali ini yang sudah mulai memberikan satu pressure ke arah seorang Ash Babysit di area gold lane, membuat nantinya Cincau bisa ngedapetin gold yang lebih banyak. Tapi begitu juga untuk seorang Jogoi, dan harusnya bakal lebih mematikan kali ini dari Jogoi yang bisa ngasih efek stunnya cukup lama dengan adanya Bloody Hand. Betul, dan lihat ya, ini tips lagi nih buat penonton yang gak tahu. Itu yang dilakukan cewek adalah freeze lane, biar nantinya gerobaknya itu jadi deket turret dari area top lane. Jadi lawan tuh bakal susah untuk poking. Termasuk Franco kalau memang dia mau cari jarak, tuh lihat tuh, malah S-nya jadi agak terlalu maju ya, untuk bisa memberikan poking damage ke arah Cincau. Catat kalau perlu rekam. Iya, soalnya kalau misalnya Franco itu ketika ada minion dia nggak bakal tarik, terlalu beresiko untuk narik ketika ada minion karena bisa bergeser targetingnya juga dan ya bisa miskalkulasi jadinya. Sekarang di area bottom lane ini udah mulai bersiap-siap untuk berbalik ke area turtle, tapi lihat ada yang terjebak kali ini. Alloy dan juga Lele ingin bertemu satu sama lain tanpa disengaja di area semak-semak. Tembakan dari seorang Livy juga udah masuk ke arah Alloy, jadi setidaknya zoning out early di RRQ Mika di bagian bottom lane-nya ini ngebuat nantinya untuk turtle mereka bakal unggul dari segi kuantitas. Betul ya. Tapi memang Yogo juga udah move juga kan ke area river, di mana Tal juga langsung menjemput. Minion Fury ya udah standby, dan ingat ya setelah update terbaru Minotaur ini gak butuh rage untuk mengeluarkan Minion Fury, jadi dia bakal jaga jarak lagi. Masih ada Black Dragon Form mencoba untuk dibuka mengusir ke arah lawan, tapi lihat Zway-nya masuk menggunakan heavy spin, dan bahkan retribution dari Zway masih on point, dan kita lihat langsung menumbangkan seorang melee, bahkan LW keadaannya udah mulai sekarat banget, dan langsung gila begitu saja double kill presented by All In Trade. Bahkan Tal tadi masih sempat ketarik juga ya oleh seorang Jogoi, nggak dikasih pulang sama sekali. Bahkan tadi untuk ultimate-nya pun nggak bisa connect ke arah siapapun, hanya satu pemain aja yaitu Jogoi. Ada pesan lagi, GPX menang Aura botak. Ayo ramein SDR 12. Set, SDR 12 ini nyebar hoax aja ya. Teman-teman, ntar Kolio suruh Eko sentil. Kasian banget Eko lagi nggak ngapa-ngapain disuruh botak. Katanya Kolio saya mau botak. Nggak gitu dong. Nggak gitu. Kolio botak mohon maaf nih. Reaksi berapa, 5.000 kayak ya? pentol korek. Jangan ya. Nanti jadi opa beneran ya, opa Koreanya gagal. Aduh, jangan deh teman-teman. Tapi early game sebenarnya ini dipegang sama RRQ Mika lagi ya. Tadi game pertama juga kayak gitu. Di game yang kedua juga saat ini bisa dibilang masih cukup sukses nih, karena tadi dapetin 2 point kill, dapetin turtle juga. Retribution Zway-nya on point banget. Retribution-nya tepat dan ngebuat mereka punya keuntungan yang jauh lebih banyak lagi. Tapi sekarang untuk seorang Cincau ini posisinya udah diketahui, Zway bersama Jogoi udah mulai maju, tapi masih seorang mid lane yang akan memberikan bantuannya juga sedikit, memberikan pressure, memberikan informasi kalau ada beberapa pemain dari GPX Blastrek di sisi top lane. Belum akan ada pertukaran eliminasi sejauh ini. Begitu juga di area XP yang ternyata hening banget ya. Yoi, cuman colek-colek. Itu ibaratnya kedengeran tuh suara jangkrik krik dari rumput. Beda kalau ngeliat di area top lane, ini semuanya bakal coba untuk diamankan satu persatu dari segi objektifnya, termasuk dari orange buff yang baru aja diamankan oleh seorang Zway. Tapi Cilukba, Milin bakal coba untuk memberikan kejutan terlebih dahulu, meskipun nggak nyampe ke arah eliminasi, bisa lah
ngasih satu ketakutan untuk para pemain RR Kimika untuk maju lebih jauh lagi. Betul. Atau yang tadi tuh, ya kan ini udah mulai hening lagi nih ya. Hening itu kayak handphone kalian yang lagi nunggu balasan dari dirinya. Gak dibalas-balas kodok, udah banyak cewek. Kita kasih pesan dulu buat penonton, iya. Betul, udah tahu diri aja. Tapi sekarang kita bakal kembali lagi melihat dari segi turtle-nya. Dimana terkena pukulan damage yang cukup lumayan lagi, tapi masih ada efek healing pastinya yang bisa dimanfaatkan. RR Kimika bakal coba untuk menarik perlahan tapi pasti, dan Petrifier yang langsung menuju ke arah satu poin LW dicebak dan berhasil banget. Yogoi pun membuka satu bloody hand, bakal menjadi target utama, dan Zoe masih bisa mendapatkan ke arah turtle-nya juga. 3 pemain dari GPX Basreng melarikan diri, tapi hanya Meilin yang bisa ditangkap. Untuk sejauh ini tetap jadi keuntungan yang luar biasa buat RR Kimika. Wow, Turtle Lane by All In Trade lagi-lagi terjadi ya. 2 turtle, masih perfect game dari RR Kimika ya, karena lihat semua turtle belum kecolek, 2 turtle mereka dapetin dan 4 poin kill mereka dapatkan. Belum ada kill point sama sekali dari GPX Basreng, bahkan mereka belum bisa berhasil untuk nyolek turret yang ada milik dari RR Kimika. Dan di area bottom lane ini benar-benar Lele Pinkan mencoba untuk ngambil outer bottom turret, teman, memang sayang sekali ya, minionnya udah habis. Dan inilah dia ability dari Yuzong sih, enaknya Yuzong. Jadi dia mau coba untuk motong ngeproxy minionnya, gak membiarkan dari si siapa namanya LW itu mendapatkan space yang lebih banyak. Iya, jadi agak terbatas pergerakannya. Apalagi Arlott ini kan sebenarnya potensial banget kalau misalnya ikut ke arah team fight ya. Dengan final slash dia bisa dapetin lebih dari 1 pemain, dan itu bakal ngebuat efek sih bisa dimanfaatkan oleh GPX Basreng, terutama dengan adanya Cecilian nih. Funi memegang Cecilian yang bakal punya damage burst besar, tapi masih butuh stack memang. Di menit yang ke-6 harusnya nggak akan terlalu terasa, apalagi hero-hero tebel yang dibawa oleh RR Kimika di sisi junglernya. Bloody Hand yang langsung dibuka kali di target, lagi-lagi ke arah LW yang kali bakal menjadi bulan-bulanan dari RR Kimika. Ditarik Yogoi, galak banget, dan satu outer turret sudah dipastikan langsung hilang. Waduh, Black Dragon Form tapi di area top lane ya, mencoba untuk menahan 4 hero sekaligus. Agak banyak dari Lele Pinkan, sang kadal mau ketemu harus mundur sedikit ke belakang, tapi at least outer top turretnya berhasil untuk diselamatkan dan belum bisa hancur. Iya, itu pendekatan defensif yang bagus ya, karena 4 lawan 2 harusnya unggul dari kuantitas untuk GPX Basreng, tapi dengan ketertinggalan gold yang lumayan, itu ngebuat akhirnya nggak bisa mereka menembus untuk nyicil ke arah outer turretnya. Damage dari Livy juga udah mulai terasa karena dia udah dapetin 1 eliminasi dan juga 4 assist, kebuat goldnya juga bakal jauh lebih unggul dari pemain dari GPX Basreng yang sekarang belum dapetin eliminasi sama sekali. Tapi ini dia ya, Tartakam presented by All In Trade juga sudah menunjukkan turtle yang ketiga sudah mulai muncul di line of down. Dan Tal ini harusnya udah bisa memberikan informasi ya. Dia udah tahu bahwa ini teman-teman lagi pada nge-turtle, karena memang kalah level sepertinya. Maksudnya dari kalah setup juga, karena kalah 2 level dari 8 sampai 10 ya, Zoe dan juga Meilin. Jadi dia nggak mau kontes, dia lebih milih untuk yaudahlah kita coba tukar sama outer bottom turretnya aja, karena kita belum dapat objektif sama sekali gitu. Dan masalahnya Gap RR Kimika dapetin 2 objektif dong, Purple Buff sama Turtle. Banyak banget sih sejujurnya ya yang bisa dapatkan oleh RR Kimika sejauh ini. Apalagi mungkin di area top lane juga akan dipaksakan dengan adanya 3 pemain dari RR Kimika. Sekarang Tal mencoba untuk memberikan sedikit proteksi, Iron Hook yang bisa dihindarkan, tapi tidak bisa menghindarkan kehilangan 1 outer turret di area top lane-nya. Oke, RR Kimika kembali lagi dengan permainan objektif mereka, tapi GPX Basreng masih belum menemukan apa yang harus mereka lakukan untuk dapat setidaknya 1 eliminasi sebagai pertukaran. Pelan-pelan ya, karena kalau dilihat dari Franco ini anaknya, apalagi Navaria dan Franco maksud Kolius, ada keuntungan dari mereka berdua, yaitu ketika mereka dapat map control, Netin. Mereka dapat map control itu bakal enak banget untuk bersembunyi di area rumputan, narik siapapun apapun pakai astral recall-nya. Ya itu damage-nya bakal sakit banget. Dan itu menjadi sebuah penghinaan damage yang nantinya bisa lebih mudah lagi di follow up oleh seorang Ashe. Gak butuh untuk ngasih basic attack terlebih dahulu. Sedangkan untuk GPX Basreng, kalau misalnya mereka bermain team fight, menurut aku ini potensinya besar banget. Apalagi sekarang dari seorang Tal, dia bakal langsung jamin ke bagian depan. Zoe bakal jadi target utama, tapi habis spin terlempar ke area atas. Namun sayangnya masih gak ada yang bisa didapatkan oleh GPX Basreng. Yogoi dalam posisi yang bersembunyi, Bloody Hand jadi buka di combo dengan adanya serang Livy. Hilang sudah 1 pemain dari GPX Basreng, yaitu Tal. Wow. Ini benar-benar dominasi ya. Beda 5.000 gold di menit yang ke-8 ini, 800 gold per menit, berarti kurang lebih 400 gold per menit yang dikantongi sama RR Kimika. Tapi memang mereka belum dapetin outer middle turret nih. Kalau udah dapet outer middle turret, maka GPX Basreng bakal makin di pressure lagi. Dan PR-nya itu adalah untuk menghancurkannya, karena adanya Cecilion. Cecilion itu adalah hero yang cepat untuk clear wave minion yang berdatangan.
That's why mereka butuh Lord mungkin yang udah kelihatan di Lord Camp presented by All In Trade. Menurutku ini bisa jadi kayak game yang sebelumnya ya, karena dari segi defensive high ground GPX Blaster lagi-lagi ngebawa hero yang kuat banget. Jadi kalaupun Lord kali ini diamankan oleh Alchemica, selagi mereka nggak dapetin eliminasi itu bakal susah untuk melakukan ending ke arah gamenya. Lele Pikan udah mulai dihajar habis-habisan, hilang sudah dengan adanya 4 pemain dari GPX Blaster, tapi masih ada melihat yang akan langsung dibuka. LW still survive Beacon. Turnover Memories belum bisa membuat satu pemain hilang, tapi Lord slain by Alchemica. Pertukaran karena satu outer threat akan dilakukan oleh seorang Cincau. Wah, misdirectionnya berhasil ya dari teman-teman Alchemica. Mereka berhasil untuk dapetin Lord yang pertamanya juga. Dengan adanya Cecilion, defensifnya masih harusnya cukup kuat. Dan ditambah lagi ada Beatrice dengan adanya Bandit Rage. Itemnya juga udah lumayan sebenarnya. Udah ada COD Lightning buat Cecilion. Dia mau menuju ke arah harusnya Concentrate Energy, supaya nanti dia dapetin lifesteal dan juga efek dari Concentrate Energy yang baru. Baca patch yang nggak tahu, biar dia dapetin magic damage lebih besar ketika dapetin stack ya. Mukul menggunakan magic damage ya. Jadi kan Bad Fist itu kan banyak banget magic damage yang keluar di saat yang bersamaan. Itu yang bakal aktifin efek dari Concentrate Energy. Iya, dan dengan adanya Bad Fist ini dia bisa nambahin juga ya dari segi HP-nya ya. Ada tambahan spell fame yang muncul nantinya untuk seorang Funi. Tapi sekarang kita bakal fokus dengan adanya Lord bagian bottom lane. Alchemica bisa saja dapetin ke arah satu outer turret di area mid lane-nya. Tertarik sudah satu air ditambah dengan adanya pelihan, membuat Tal menjadi satu sosok yang bisa dengan mudahnya ditumbangkan. Satu outer threat sudah hilang, ditambah lagi satu ini di area teman nggak bisa dihindarkan lagi dengan wave yang begitu banyak. Oke, PR dari GPX Blaster sekarang ya, walaupun mereka punya Cecilion, mereka harus nunggu game di atas menit 16 dong, menit 15 ke atas. Baru nanti mungkin dari Cecilionnya bakal udah sakit dan bakal lebih enak untuk ke-pressure ke arah lawan. Problemnya adalah Alchemica nggak mau ngasih game yang terlalu lama kayaknya. Mereka langsung hancurin semua turret yang ada. Asalkan Alchemica rapi, ini bisa aja game kedua milik Alchemica. Tapi GPX Blaster juga masih memiliki chance menang. Yaitu siapa? Numbangin ke arah S aja. Itu di remaining condition beserta juga dengan Lele Pingkan. Dua hero itu tumbang, maka GPX Blaster bakal enak ketika team fight. Iya, aku setuju banget dengan apa yang tadi Holly sebutin juga. Bagaimana dari GPX Blaster ini punya power yang besar juga dengan efek sisi dari seorang Funi, apalagi ada seorang Tau juga. Tapi ada sedikit informasi yang akan aku sampaikan. All In Trade is the international partner of WSL Season 7. Unlock the secrets of the financial markets with All In Trade and start your epic journey to become a finance legend. All In Trade is a foreign broker licensed by VFSC, making investments carries inherent financial risk. Please read the terms and conditions to fully understand the risk involved. Oke, tapi Black Dragon Font dari Lele Pingkan sudah mulai dikeluarkan badihan juga, di mana LW yang menjadi korban. Lele Pingkan mendarat, tapi seperti Bandit Rage tepat sasaran membuat dia sekarat walaupun harus mengorbankan seorang sapi yang terlepas. Waduh, sapinya bisa Jadi dikorbankan ya. Sapi, banteng, apa kerbau? Aduh, susah tuh pilihnya. Apa ya? Banteng sih kayaknya. Coba terus di kolom komentar penonton ya. Kerbau. Minotaur tuh sapi, banteng, atau kerbau? Kayaknya tiga-tiganya. Atau malah yak? Tahu yak gak? Enggak. Iya, aka itu loh. Yak ya bener ya Pak Produser ya. Yak yang hewan Tibet yang bentuknya bulunya panjang itu. Tahu gak? Tahu. Iya. Nggak tahu lah kalian itu kalau komentarnya penonton sambil kita tebak-tebakan. Ya, coba ya teman-teman udah baca sejarahnya kan sebenarnya banyak ya sejarah-sejarah. Lore-nya Mobile Legends. Hero Mobile Legends ini coba kasih tahu kita di kolom live chat. Sambil melihat dari Lordnya yang akan langsung diamankan oleh Alchemica sepertinya bersama GPX Blaster yang sekarang mereka harus full defensive karena ini Lord yang udah ter-enhance. Jadi minimal beberapa base turret bisa langsung disecure oleh Alchemica. Lord slain by All In Trade, dapetin lagi sama Alchemica, Lord enhance pula. Ini mereka harusnya bakal coba untuk dapetin base turret ya. Yep. Nevin ya. Jadi bentar, mohon maaf. Oh, kok itu tadi kebuka lagi ya? Gak ada orang ya berdiri ya? Magic Sentry, LW. Ada tadi. LW atau siapa ya tadi? Berdiri dia di situ. Oke. Tapi nggak terlalu dekat, terlalu diem, stay banget kali ya. Mungkin mata Kolius lagi agak siwer. Melan juga tadi masih itu yang di bawah dari tadi, makanya kayak ada bunyi cering. Iya. Dan Dilewat-lewatin soalnya Magic Sentry-nya. Iya, sekarang ini kita bakal lihat apakah bakal dibuka untuk sekarang Magic Sentry-nya sembari Lord-nya akan segera muncul dari area mid lane juga. 5 pemain dari Alchemica akan segera masuk secara bersamaan dengan adanya satu Astral Recall yang sudah dibuka juga memberikan poking and damage karena para pemain dari GPX Blaster. Yoi, tapi Black Dragon Form sudah mulai mengudara. Dia mencoba untuk mencari mangsa di depan sana, tapi sayang sekali memang Funi masih terlalu jauh di belakang sehingga bad impact-nya bener-bener sakit membuat mabuk kepayang. Dan ini dia heavy spin langsung dikeluarkan, tapi Zue darahnya low banget. Darahnya torpat memori tapi belum berhasil untuk menumbangkan itu banteng kerbau apa sapi.
Masih bisa diselamatkan untuk seorang Tal kali ini setelah tadi sempat 3 kali tumbang tapi nggak jadi masalah karena sekarang mereka masih bisa ngedefense untuk base-nya RRQ Mika. Sekarang kalau misalnya untuk Lord berikutnya gagal mereka dapatkan, ini bisa jadi GPX Basreng lagi yang ngedapetin pointsnya karena ya kita udah ngelihat seberapa sakit damage dari seorang Funi ke arah Livy terutama yang nggak punya item defensif terlalu banyak dan masih bisa dijangkau sebenarnya dengan adanya satu pengalihan isu yang nanti dibuat oleh Tal maupun dari seorang Milena juga. Dan menit ke-14 menurut aku ini prime time banget untuk seorang Martis dikombo dengan adanya Arlot. Nih bisa menjadi satu combo yang benar-benar maksimal banget. Tapi damage dari Livy pun gak bisa dibiarkan. Funi memberikan sedikit cicilan terlebih dahulu dari area semak-semak memberikan pancingan. Tapi sayangnya masih belum bisa. Tuh kan? Jatuh cinta, tukang bubur santan. Mohon maaf nih, siapa tahu dia wanita loh. Iya, nggak ada yang tahu. Jatuh cinta tuh gak ada yang tahu teman-teman. Bener. Betul loh. Tapi yang tulis demi istri, hayo. Ya gak apa-apa kan Kolis gak membalas cintanya. Oh, iya, Jadi bener. orang jatuh cinta sama Kolis ya itu terserah dia. Namanya juga perasaan datang tiba-tiba. Iya. Oh iya betul dong. Yang penting Kolisnya gak balas cintanya. Suara kalian sleep callable ya kalau sekarang ya. Bukan ini, kayaknya terlalu cempreng. Atau mungkin karena dia tukang bubur santan, dia pengen suara Kolis tuh pengen teriak bobor gitu. Ya bisa. Rame tuh ntar buburnya. Mau Amin. direkrut ternyata. Boleh tukang bubur santan. Terima kasih untuk pesannya. Kalian yang mau kirim juga bisa langsung lewat link yang ada di description box. Damage dari seorang Cica udah masuk ke area lebingkan. Satu informasi bisa dapatkan tapi Lordnya sudah di set up oleh para pemain dari RRQ Mika. Dengan adanya Akai, Franco dan juga Brody bersama Novaria yang pasti bakal langsung nge-backup. Tambah lagi Ash baru saja mengamankan Demon Hunter Sword. Ini akan memberikan penetrasi yang lebih terasa lagi untuk para pemain GPX Basreng. Tapi dengan adanya Cecilion ya mungkin. Ini kan Lordnya belum evolve. Ini masih bisa dilepasin sebenarnya sama teman-teman dari GPX Basreng sih. Dengan defensive yang cukup rapi karena memang banyaknya single target dari teman-teman RRQ Mika gitu. Agak sulit untuk team fight dalam posisi yang lumayan cukup besar kecuali Heavy Spin ini berhasil untuk menculik either Cincau ataupun Funi, atau Black Dragon Form juga menghajar ke arah Cincau ataupun Funi. Ini baru jadi mimpi buruk bagi GPX Basreng. Jadi RRQ Mika harus benar-benar teliti banget kalau memang dia mau end game-nya saat ini, lebih rapih lagi dalam manage minionnya. 3 wave masuk bersamaan dengan Lord dan mereka ngincer ke arah Cincau atau Funi, maka game ini bisa dimenangkan dengan Lord yang ada sekarang. Iya ya, kalau dilihat memang ini hero pick off banget yang dibawa oleh RRQ Mika. Bagaimana caranya mereka dapat satu persatu pemain, tapi wave-nya rapi banget. 3 lane yang berbeda dan sekarang Minion Furinya berhasil dibuka oleh seorang Tal, bahkan 2 kali memberikan efek knock off ke arah pemain RRQ Mika. Zoning out langsung dilakukan oleh seorang Lepika juga kali ini. Berhasil melakukan double kill secara langsung GPX Basreng dalam kondisi yang gak terlalu baik karena sekarang pun dengan adanya seorang Tal tetap RRQ Mika membalaskan kekalahan mereka di game